Sebanyak 41 negara tertarik untuk menerima dan berdagang dengan mata uang BRICS saat diluncurkan di panggung internasional. China dan Rusia meyakinkan negara lain untuk membuang dolar dan menjadi bagian dari tatanan keuangan baru. Negara-negara yang telah menunjukkan minat untuk menerima mata uang BRICS berasal dari Asia dan Afrika. Mereka juga termasuk negara-negara kaya minyak dari Timur Tengah. Negara-negara yang telah menunjukkan minat untuk bergabung dengan aliansi BRICS adalah Afghanistan, Aljazair, Argentina, Bahrain, Bangladesh, Belarusia, Mesir, Iran, Indonesia, Kazakhstan, Meksiko, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Arab Saudi, Senegal, Sudan, Suriah, Uni Emirat Arab, Thailand, Tunisia, Turki, Uruguay, Venezuela, serta Zimbabwe. Beberapa waktu belakangan, Indonesia gencar menunjukkan upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat melalui dedolarisasi. Indonesia bekerja sama dengan Bank Sentral Korea Selatan dan beberapa negara Asia Tenggara dalam penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi yang merupakan contoh nyata dari upaya ini. Tujuan utama dedolarisasi adalah menciptakan stabilitas nilai tukar bagi mata uang lokal atau rupiah dan meningkatkan kedaulatan moneter. Fenomena dedolarisasi secara struktural yang terjadi di berbagai negara, terutama di negara-negara BRICS, yaitu Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang signifikan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Penggunaan dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional diperkirakan akan terus menurun dalam beberapa dekade mendatang. Sementara itu, pembicaraan mengenai mata uang gabungan negara-negara BRICS dan penggunaan mata uang lokal dalam sistem pembayaran global semakin ramai. Namun penggantian dolar Amerika Serikat sebagai mata uang dominan dalam perdagangan internasional memerlukan waktu yang panjang dan melibatkan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Indonesia sebagai negara dengan potensi ekonomi yang besar dapat memperkuat kerjasama dan koordinasi di antara emerging market melalui forum seperti BRICS. Hingga saat ini, Indonesia masih mempertimbangkan untuk menjadi anggota BRICS. China mengakui bahwa Indonesia merupakan kandidat potensial untuk BRICS sebagai emerging market dan negara muslim terbesar. Terlebih lagi, Indonesia berkomitmen terhadap stabilitas global dan ekonomi dunia yang terbuka. Namun, BRICS belum memiliki aturan dan prosedur untuk perluasan keanggotaan. Adaptasi paradigma dan pandangan diperlukan jika Indonesia ingin bergabung dengan BRICS dan mengimbangi kemampuannya. Manfaat dan tantangan pasti akan membuntuti apabila Indonesia tergabung dalam keanggotaan BRICS. Beberapa tantangan yang akan muncul apabila Indonesia bergabung dengan BRICS adalah perbedaan sistem politik dan nilai-nilai antara anggota BRICS serta potensi persaingan ekonomi. Karena itu, Indonesia perlu mempertimbangkan dengan cermat langkah-langkah yang akan diambil. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun kerjasama yang lebih erat dan inklusif di antara anggota BRICS, serta meningkatkan koordinasi dengan negara-negara emerging market lainnya. Indonesia akan menghadapi tantangan dan ancaman geopolitik yang cukup kompleks jika terus melakukan dedolarisasi dan bergabung dalam penggunaan mata uang BRICS. Indonesia berpotensi konflik dengan Amerika Serikat yang merasa terancam oleh penurunan dominasi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional. Hal itu bisa mempengaruhi hubungan diplomatik dan perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat serta negara-negara barat lainnya yang masih memiliki pengaruh signifikan dalam perekonomian global. Indonesia juga harus siap menghadapi ketidakpastian ekonomi dan politik yang muncul akibat perubahan struktural ini. Perubahan dalam sistem moneter global dan penggunaan mata uang BRICS memerlukan adaptasi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan institusi keuangan. Terlebih lagi proses ini akan melibatkan negara-negara dengan latar belakang politik, ekonomi, dan budaya yang beragam, sehingga meningkatkan resiko ketidakstabilan dan ketegangan geopolitik. Tergabungnya Indonesia ke dalam BRICS berpotensi memperburuk ketegangan dan posisi Indonesia menjadi lebih rentan terhadap tekanan eksternal. Untuk mengatasi tantangan dan ancaman geopolitik ini,
Indonesia perlu membangun strategi yang seimbang serta fleksibel. Langkah-langkah yang dapat diambil antara lain melibatkan diplomasi multilateral yang aktif untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara adidaya, sekaligus mempererat kerjasama dengan negara-negara BRICS dan emerging market lainnya. Indonesia juga perlu memperkuat kerjasama regional dengan negara-negara ASEAN dan menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik. Mengembangkan jaringan kerjasama dan dialog dengan mitra regional dapat membantu mengurangi potensi ketegangan geopolitik dan menciptakan lingkungan yang lebih stabil untuk dedolarisasi serta keanggotaan BRICS. Secara keseluruhan, dedolarisasi dan potensi keanggotaan BRICS dapat memberikan peluang besar bagi Indonesia dalam mencapai stabilitas ekonomi, meningkatkan kedaulatan moneter, dan memperkuat peran Indonesia di tingkat internasional. Namun tantangan geopolitik yang kompleks juga harus dihadapi dengan bijak dan strategis. Indonesia perlu mempertimbangkan dengan cermat manfaat dan resiko dalam mengambil keputusan, serta membangun strategi yang seimbang dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan nasional yang diinginkan.